PT LIB menemui Polri beberapa hari yang lalu. Kedatangan PT LIB ini selain untuk berkoordinasi dengan Polri soal pertandingan Liga Indonesia, PT LIB pun menyerahkan jadwal pertandingan Liga 1 musim depan. Kami dan para awak media sendiri kurang jelas ya seperti apa susunan jadwal yang PT LIB berikan pada Polri lantaran pertemuan ini tertutup ya. Tapi menurut Kadif Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho, PT LIB ini cuma menyerahkan draft awal jadwal Liga 1 musim 2023-2024. Polri pun diketahui belum memutuskan menyetujui ini secara menyeluruh atau tidak. Pasalnya Polri harus mempelajari draft ini terlebih dahulu. Tapi ada satu hal yang Polri protes pada PT LIB. Ternyata dalam draft yang PT LIB serahkan pada Polri ada jadwal yang tidak sesuai dengan jadwal yang PSSI serahkan sebelumnya pada Kapolri. Oke, jadi gini ya, katanya sih ada beberapa pertandingan Liga 1 yang jam kick off-nya itu beda dengan yang sudah dibuat oleh PSSI atau yang udah diserahkan oleh Erick Thohir pada Kapolri. Katanya masih ada beberapa pertandingan yang PT LIB serahkan itu jam kick off-nya masih ada yang jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Padahal PSSI melalui Erick Thohir itu udah kirim ke Kapolri dan memastikan jika musim depan itu semua pertandingan Liga 1 paling malam itu kick off-nya pukul 18.30 alias jam setengah 7 malam. Dan cuma di bulan puasa aja yang ada pertandingan jam setengah 9 malam. Tapi dalam draft PT LIB ini ternyata masih ada beberapa pertandingan yang bukan bulan puasa pun tetap jam kick off-nya pukul setengah 9 malam. Nah kan PT LIB ini mulai aneh deh PT LIB ini. Akhirnya pihak Polri pun meng-cross-check ulang dengan draft yang diserahkan Erick Thohir pada Kapolri dan menghubungi pihak PSSI. Polri akhirnya menanyakan pada PT LIB kenapa ada jam kick off yang beda dengan yang diserahkan oleh PSSI. Akhirnya PT LIB ini cuma bilang, "Oh maaf, itu mungkin kesalahan ketik." Salah ketik ya, masa sekelas LIB salah ketik sih? Polri akhirnya memutuskan tetap akan ikuti instruksi Kapolri sesuai keputusan dan kerjasama dengan PSSI, yakni tak ada satupun pertandingan Liga 1 yang kick off-nya lebih dari jam setengah 9 malam kecuali bulan puasa dan juga pertandingan force major alias pertandingan yang mendesak saja. Polri memastikan Liga 1 musim depan digelar 2 kali sehari, yakni pukul 15.30 dan pukul 18.30. Jadi kesimpulannya apa ya? Udah jelas dong di sini. Waktu itu ada ribut-ribut nih saling lempar tuduhan nih yang soal jam kick off malam antara PSSI, PT LIB dan Indosiar. PSSI bilang ini salahnya LIB dan Indosiar. Indosiar bilang ini salahnya LIB. Begitupun sebaliknya. Sekarang kebuktikan PSSI udah nentuin jam kick off. Malah diacak-acak oleh PT LIB. Aduh. Kinerja FIFA selaku induk sepak bola tertinggi dunia dipertanyakan. Hal ini berkaitan dengan Piala Dunia U20 di Argentina. Ternyata di Argentina pun ada demo penolakan timnas Israel loh. Bahkan demo ini lebih gede daripada yang terjadi di Indonesia. Tapi Piala Dunia tetap digelar tuh di Argentina. Kenapa di Indonesia dibatalkan? Padahal waktu itu Presiden Indonesia udah menjamin Piala Dunia di Indonesia ini aman meskipun ada demo. Tapi FIFA langsung mencabut izin itu dan memindahkannya ke Argentina. Nah kalau di Argentina aja ada penolakan, kenapa nggak dibatalkan juga di Argentina? Kenapa cuma di Indonesia yang dibatalkan? FIFA pernah bilang Indonesia ini kebanyakan drama. Mau gelar Piala Dunia aja pada demo-demo segala. Lah itu di Argentina pun demo. Kenapa FIFA nggak bilang hal yang sama pada Argentina? Jawabannya simple. Duit. Ya iyalah secara gitu Argentina peringkat 1 dunia dan juara dunia juga yang otomatis FIFA pun segan. Apalagi kalau Argentina ini ngasih duit ke FIFA. Ya untuk jadi tuan rumah gitu ya pasti manut lah FIFA. Jadi di sini kesimpulannya adalah bukan semata-mata lantaran ada penolakan Israel di Indonesia yang bikin Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi lebih ke bisnis antara FIFA dan Argentina. Argentina sebagai juara Piala Dunia tentu nggak mau malu dong. Masa juara dunia kok timnas U20-nya nggak lolos Piala Dunia U20? Maka kebetulan pas ada demo di Indonesia ya udah deh dibikinlah sebuah konspirasi atau sebuah skenario dengan kerjasama dengan FIFA.
Ya gitu deh, makanya Piala Dunia Indonesia dibatalkan. Ada induk sepak bola tertinggi dunianya aja kayak gitu, gimana bawahannya ya? Dari Persib Bandung, bergabungnya Bayu Ekasari alias Bang Bes di susunan kepelatihan Persib memang tak akan merubah komposisi skuad Persib. Tapi jika kami teliti, Bang Bes ini tuh penting posisinya. Bukan berarti hadirnya Bang Bes ini lantas Persib akan full rasa timnas. Tapi menurut kami lebih ke komunikasi. Luis Milla memang sebelumnya pernah bilang gak akan pakai interpreter alias penerjemah lantaran katanya sih dia ingin belajar bahasa Inggris, tapi ternyata itu kurang tepat. Pasalnya seperti yang pernah kami bahas, gak semua pemain Persib itu bisa bahasa Inggris, apalagi Spanyol ya, apalagi bahasa Inggrisnya Luis Milla ini gak terlalu bagus. Harapannya adalah dengan hadirnya Bang Bes, Luis Milla akan jauh lebih mudah menyampaikan strategi dan metode latihannya pada para pemain Persib. Di sisi lain, keuntungan datangnya Bang Bes ini tuh ada kaitannya dengan taktik juga sih. Bang Bes ini meskipun seorang interpreter alias penerjemah, tapi Bang Bes ini pun memiliki lisensi kepelatihan AFC. Yang artinya secara tidak langsung Bang Bes ini pun memiliki ilmu kepelatihan. Dan tentunya kita pasti akan lihat Persib rasa Spanyol dan timnas lebih kental ya musim depan. Apalagi Bang Bes ini juga lebih condong ke gaya melatih ala tiki-taka. Nah, dengan datangnya Bang Bes, spekulasi pun bertebaran di media massa jika Persib fix akan mengumpulkan ex pemain timnas 2017. Contohnya saja Putu Gede udah direkrut. Untuk hal ini kami nggak bisa jamin 100% benar atau enggaknya ya. Pasalnya kami nggak mau berspekulasi terlalu jauh. Yang pasti para pemain rekrutan baru Persib itu udah ada, tinggal diumumkan saja. Tapi soal siapa mereka cuma pelatih Persib yang tahu dan pihak Persib yang tahu, dan bisa-bisa saja ada kejutan. Jadi jika ada yang bilang pemain anu fix ke Persib, pemain anu deal ke Persib, atau pemain anu resmi ke Persib, kami pastikan itu semua masih rumor sebelum diumumkan secara resmi oleh pihak Persib. Jadi nikmatin aja dulu deh. Lalu juga ada yang komen nih, Bang, kok nggak bahas Budiman yang out dari Persib? Berarti nih orang nggak ngikutin channel ini ya. Kok nanya gitu sih? Jauh sebelum liga selesai, kami udah bikin beritanya kalau Budiman akan out dari Persib dan ikut Coach Janur. Dan ini sekaligus membuktikan jika apa yang kami upload waktu itu dan sampai saat ini bukan ngasal jeplak. Tapi kami ngupload video itu, kami ngupload berita itu sesuai dan mencari fakta terlebih dahulu. Ngerti dong sekarang? Masa nggak ngerti juga sih? Kemudian ada juga yang komen, Bang, bahas bis Viking dong yang katanya mau dipakai sama Persib nih. Lah, kami justru baru dengar hal seperti itu. Bahkan di kalangan manajemen Persib pun ngakunya nggak pernah tahu tuh ada hal seperti itu. Yang ada tuh begini, bukan masalah Persib akan pakai busnya Viking atau sebaliknya ya, tapi Persib ini akan bekerja sama dengan para Viking ya untuk soal akomodasi atau bis. Ini untuk menghindari adanya keributan di jalanan. Jadi kemungkinannya itu pihak Persib ini akan menyediakan satu bus ya untuk para bobotoh ya, ataupun sebaliknya seperti itu ya. Jadi nanti ketika para bobotoh ini berangkat ke stadion, tidak ada istilahnya pelemparan bus pada para supporter karena ada pengawalan resmi dari pihak kepolisian. Jika para supporter ini berangkatnya bareng dengan para pemain Persib, itu baru kemungkinan ya, ini baru rencana ya. Tapi kami sendiri pastikan belum ada pembicaraan antara manajemen Persib dengan pihak bobotoh soal ini ya. Nanti kami akan upload lagi jika memang ada perkembangan seperti ini. Tapi sejauh ini yang kami tahu belum ada pembicaraan soal bis ini ya, soal ini antara Viking dan juga para manajemen Persib ya. Mantan penyerang Persib Bandung Geoffrey Castillion kabarnya akan kembali ke klub lamanya yakni Ajax Amsterdam. Dalam sebuah wawancara di kanal resmi Ajax FC, Castillion menceritakan petualangannya bermain di luar negeri, salah satunya di Indonesia. Castillion mengatakan selama ia berkarir di luar negeri, Indonesia adalah tempat yang paling gila dalam urusan supporter. Menurut Castillion, supporter Indonesia itu seperti orang yang lupa diri jika sudah mendukung timnya, bahkan sampai rela berkorban nyawa demi tim yang dibelanya. Hal inilah yang tak ditemukan oleh Castillion saat ia main di negara lain. Castillion pun mengatakan bisa saja Ajax bekerja sama dengan Persib jika ingin lebih memperkenalkan klub Ajax ke mancanegara.
Dengan basis supporter yang sangat luar biasa akan memudahkan Ajax lebih dikenal di dunia, khususnya di Indonesia. Tapi dalam wawancara ini tak dijelaskan apakah Castillion akan kembali berseragam Ajax musim depan atau tidak. Kita lihat nanti ya. Nah, gimana Lur? Kalau Ajax kerjasama dengan Persib, apa artinya Persib akan rasa Belanda lagi nih? Regulasi Liga 1 musim depan ada salah satunya adalah soal pemain asing, dan uniknya satu di antara 6 pemain asing itu wajib dari ASEAN. Nah, sejauh ini sudah ada siapa aja sih pemain ASEAN yang resmi gabung ke klub Liga 1? Berikut kami akan rangkuman datanya per tanggal 22 Mei 2023. Ingat, ini yang sudah resmi saja ya. Yang pertama, Madura United ada Jacob Mahler asal Singapura, kelahiran Denmark, berusia 23 tahun, berposisi sebagai center back. Klub terakhirnya adalah Young Lions di Singapura. Yang kedua, PSS Sleman, Anthony Pintus asal Filipina, kelahiran Swiss, berusia 25 tahun, berposisi sebagai kiper. Klub terakhirnya adalah United City di Filipina. Yang ketiga, Barito Putra, ada Mike Ribeiro Ott, asal Filipina, keturunan Jerman, berusia 28 tahun, berposisi gelandang. Sebelumnya bermain tetap di Barito Putra dari musim lalu ya. Yang keempat, Persib Bandung, ada nama Daisuke Sato, asal Filipina, keturunan Jepang, berusia 28 tahun, berposisi sebagai bek kiri dan tetap bertahan dari musim lalu. Dan yang kelima, dari Persita Tangerang ada Christian Rontini asal Filipina, keturunan Argentina, berusia 23 tahun, berposisi sebagai bek tengah. Klub sebelumnya adalah Kelantan FC di Liga Malaysia.